Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu modul 7 dan 8. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Wulan Nurul Kusuma, kedua Risma Novia Andini, ketiga Intan Selvia, yang keempat Dita Nurailatul. Di sini saya akan memulai membacakan modul 7. Modul 7, komputer. Di era globalisasi yang berkembang begitu pesat, komputer bukanlah benda asing yang langka kita temukan. Komputer seringkali digunakan untuk berbagai kepentingan di antara pendidikan, bisnis, informasi, dan masih banyak lagi. Komputer telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi teknologi komputer yang bergerak sangat cepat telah membantu meringankan tugas-tugas dan pekerjaan manusia. Mengapa demikian? Karena komputer tidak hanya digunakan sekedar untuk keperluan komputasi saja, tetapi komputer juga digunakan untuk keperluan pengolahan, penyimpanan, dan penyajian presentasi, data, dan informasi. Kegiatan belajar 1. Microsoft Office. Seiring dengan kebutuhan teknologi yang sangat meningkat, banyak sekali software yang berkembang pada saat ini, dan salah satu di antaranya adalah Microsoft Office. Microsoft Office merupakan program terpadu yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Access, Microsoft Frontpage, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Outlook. Berikut contoh gambar dari macam-macam Microsoft Word, Microsoft Office. Jika kita ingin mengolah kata, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Jika kita ingin mengolah angka dengan tabel dan grafik, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jika kita mempunyai data yang sangat banyak dengan file yang beragam, kita dapat menggunakan Microsoft Access untuk mengolahnya, sehingga data yang kita miliki lebih terorganisasi dengan baik. Jika kita sering melakukan presentasi, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan jika kita tertarik dengan dunia internet, kita bisa menggunakan Microsoft Outlook, yang merupakan program untuk menerima dan mengirim email. Dan program yang terakhir yaitu Microsoft Frontpage bisa digunakan untuk merancang website. Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak aplikasi untuk mengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft. Karena merupakan aplikasi pengolahan kata, Microsoft Word juga sering dikaitkan dengan istilah word processing. Istilah word processing dapat diartikan sebagai pengolahan kata dengan menggunakan komputer untuk pekerjaan pengetikan, typing, penyutingan, editing, dan penyusunan tata letak layout. Hal ini komputer mempunyai kemampuan pengolahan kata yang jauh lebih baik daripada mesin ketik loh. Mengapa demikian? Karena komputer memiliki kemampuan dalam merekam, menghapus, membuat gambar, mengolah data, dan masih banyak lagi. Untuk menggunakan komputer, kita harus bisa terampil dalam menggunakan keyboard dan mouse sekaligus. Era yang sangat maju ini, kita jarang menggunakan yang ada kabelnya. Biasanya kita menggunakan yang Bluetooth atau tanpa kabel, dan ini itu udah banyak sekali yang memakai seperti ini. Keyboard juga seperti itu. Sekarang sudah ada yang tidak ada kabelnya, jadi kita bisa menggunakan di mana saja, kapan saja, seperti itu. Tombol mouse sebelah kiri digunakan untuk pemilihan dan tombol mouse sebelah kanan digunakan untuk menampilkan menu shortcut. Keyboard digunakan untuk mengetik dan menginput data berupa huruf dan angka. Susunan tombol pada keyboard pada umumnya mirip dengan mesin tik biasa. Di antaranya huruf A sampai Z dan angka dari 1 sampai 9.
di keyboard memiliki tombol-tombol yang harus kita pahami, yang beberapa yang kita harus ketahui yaitu tombol yang ada gambar panah di bawah pojok kanan itu gunakan untuk memindahkan satu karakter. Kalau home itu memindahkan titik sisip ke awal baris, kalau end memindahkan titik sisip ke akhir, dan page down memindahkan titik sisip satu layar ke bawah, page home memindahkan titik sisip satu layar ke atas. Nah, setelah itu tombol shift. Tombol shift adalah tombol shift itu yang ada di atasnya itu, di bawahnya enter. Itu gunanya untuk mengetikkan huruf kapital atau lambang khusus yang digambarkan di bagian atas tombol. Selanjutnya yaitu caps lock. Caps lock berada di kiri keyboard, di tengah-tengah, di bawah tab, di atas shift. Caps lock digunakan untuk mengunci huruf kapital. Setelah itu enter. Enter berada di atas, berada di kanan, atas shift, bawah backspace. Enter digunakan untuk mengakhiri pengetikan suatu paragraf. Selanjutnya yaitu backspace, atasnya enter, itu digunakan untuk menghapus satu karakter di kiri titik sisip. Dan yang terakhir delete berada di atas backspace. Yaitu gunanya untuk menghapus satu karakter di kanan titik sisip. Ada beberapa tombol lain yang mempunyai kegunaan khusus seperti tombol S, CTRL, Alt, tombol fungsi, F1, F2, F3, dan sebagainya. Pemanfaatan Microsoft Word. Hal yang berkaitan dengan aplikasi Microsoft Word yaitu yang pertama menyunting dokumen. Dalam hal ini, komputer dapat digunakan untuk menyunting dokumen. Di komputer ini, kita bisa menghapus teks, menyalin teks, dan memindahkan teks dengan menggunakan keyboard atau dengan menggunakan menu edit. Yang kedua yaitu menyimpan, membuka, mengelola file dokumen. Jika kita memiliki file yang sangat penting, kita bisa menyimpan menggunakan menu file, lalu save as, dan juga bisa kita bisa menyimpannya agar lebih aman. Selain itu, kita bisa membukanya dengan menggunakan file open. Yang selanjutnya yaitu mengatur format tampilan. Microsoft Word dapat mengatur tampilan karakter, paragraf, dan halaman. Dengan program ini, kita bisa mengatur jarak spasi baris, memberi bingkai pada paragraf, memberi warna, dan corak latar belakang pada paragraf. Selain itu, Microsoft Word dapat mengatur ukuran kertas, layout halaman, dan menempatkan gambar atau foto sebagai latar belakang foto yang akan dicetak. Yang keempat yaitu mengelola tabel. Microsoft Word menyediakan berbagai cara alternatif untuk menempatkan tabel pada dokumen. Nah, kita bisa menempatkan tabel di mana saja dalam dokumen. Kita bisa menyisipkan atau menempatkan sebuah tabel yang masih kosong dengan menggunakan menu toolbar Insert Table atau menggambar tabel sendiri dengan menggunakan Draw Table. Yang terakhir yaitu mengelola surat. Nah, di sini Microsoft Word menyediakan fasilitas letter wizard yang akan membantu kita dalam membuat surat sesuai dengan format yang kita inginkan dalam menu Tools, Letter, and Mailing. Ini pula kita bisa mencetak amplop dan label dengan mudah tanpa harus mengetik dan mengeditnya satu persatu. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu seseorang mempresentasikan materi pelajaran atau bahan presentasi dengan menggunakan program aplikasi PowerPoint yang ada di komputer sebagai sebuah media pembelajaran. Dengan aplikasi program PowerPoint, kita bisa menuangkan ide-ide yang berhubung dengan bidang kerja sehingga kita bisa sehingga setiap penerima atau audiens akan mendapatkan informasi dengan jelas. Pemanfaatan program PowerPoint. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk mengorganisasikan, mengilustrasikan, dan menyampaikan pesan presentasi. PowerPoint juga merupakan program elektronik slideshow untuk mengembangkan presentasi berbasis multimedia yang dapat mengkombinasikan unsur teks, sound, grafik, dan video.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intan Selvia. Untuk Mbak Intan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Selvia Stefania Putri akan mempresentasikan modul 7, kegiatan belajar 2. Penerapan komputer dalam pembelajaran. A. Komputer Assisted Instruction CAI. Program komputer dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran atau subjek seperti matematika, bahasa, fisika, dan lain-lain. Salah satu program komputer yang digunakan untuk mengajarkan subjek tersebut dengan istilah Computer Assisted Instruction CAI atau pembelajaran berbantuan komputer PBK. CAI merupakan bentuk pembelajaran dengan bimbingan komputer sebagai guru, bukan berarti fungsi guru dihapus atau diganti oleh komputer, tetapi dalam pembelajaran bentuk ini, komputer berperan sebagai pusat pembelajaran bagi peserta didik. 1. Persiapan menggunakan CAI. Dalam menggunakan CAI diperlukan 4 komponen diantaranya. A. Mengembangkan materi yang mengembangkan materi ke dalam bentuk frame. B. Perancang pembelajaran yang merancang proses pembelajaran mulai dari perencanaan. C. Ahli pemrograman yang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan key-in materi yang dikembangkan oleh pengembangan materi ke dalam aplikasi program komputer berdasarkan flowchart dan frame. D. Desain tampilan yang mendesain untuk tampilan. Dalam pengembangan CAI ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, diantaranya tahap perencanaan, tahap pemodelan, dan tahap evaluasi, uji coba, dan revisi. 2. Pemanfaatan CAI. Pemanfaatan program CAI secara umum berlangsung dengan cara 1. Komputer diprogram untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran. 2. Komputer diprogram untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari siswa. 3. Komputer juga dapat diprogram untuk dapat merancang balikan bagi siswa dan memberikan keputusan apakah siswa tersebut sudah menguasai tuntutan kompetensi yang diminta atau belum, serta apakah siswa tersebut sudah dapat melanjutkan kepada materi yang lebih tinggi atau harus melakukan remedial. Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer. Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer dimaksudkan adanya proses komunikasi timbal balik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswi, atau siswa dengan bahan belajar di dalam suatu kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Banyak sekali bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer seperti program-program tutorial, praktek, dan latihan, simulasi, permainan instruksional. Berikut ini kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer tersebut satu persatu. A. Program tutorial. Program tutorial adalah salah satu program interaksi pembelajaran yang memperagakan pemberian informasi. Pembelajaran kemudian mengakomodasi siswa untuk terus mengikuti dalam menjawab siswa untuk harus mengikuti dalam menjawab pertanyaan. Program pembelajaran melalui komputer dapat dikatakan pula sebagai program pembelajaran dengan bantuan komputer. B. Praktik dan latihan. Praktik dan latihan adalah salah satu bentuk interaksi pembelajaran atau metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan atau memperkuat penguasaan konsep. Interaksi yang berbentuk praktik dan latihan biasanya menampilkan sejumlah pertanyaan atau soal yang bervariasi yang harus dijawab oleh siswa. Bentuk interaksi ini digunakan untuk melatih siswa menggunakan konsep aturan, rules, atau prosedur yang telah diajarkan sebelumnya. Melalui serangkaian contoh dari konsep dan pengetahuan yang dipelajari, siswa diberi kesempatan untuk berlatih agar terampil dalam menerapkan konsep dan pengetahuan yang telah diajarkan. C. Simulasi. Program simulasi dengan bantuan komputer mencoba menyampaikan proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, seperti kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah kita lakukan sehari-hari. Dalam interaksi yang berbentuk simulasi, siswa dihadapkan pada suatu situasi buatan atau artifisial yang menyerupai kondisi atau situasi yang sesungguhnya.
D. Permainan institusional. Permainan institusional sebuah bentuk permainan disebut pembelajaran apabila di dalamnya terhadap tujuan pembelajaran atau institutional objektif yang harus tercapai oleh siswa. Contoh, permainan yang bersifat pembelajaran yaitu permainan dalam pembuatan keputusan decision making game pada meeting pembelajaran matematika. Ya, saya di sini, Risma Novia Andini, akan melanjutkan presentasi ke modul 8, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Tabi 1, pembelajaran berbasis website. Dengan gencarnya sosialisasi tentang pemanfaatan internet untuk berbagai tujuan oleh pemerintah, baik melalui media seminar, iklan, televisi, dan radio, akan lebih menyadarkan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dengan adanya internet hingga ke pedesaan, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan beragam dengan mencari sumber informasi dari berbagai alamat website. Mereka akan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. A. Apakah internet dan website itu? Munculnya istilah internet karena adanya perkembangan teknologi elektronik yang lebih mutakhir. Pada dasarnya, internet merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Fasilitas aplikasi internet cukup banyak, seperti telnet, email, mailing list atau mailis, newsgroup, file transfer protocol atau FTP, internet relay chat, World Wide Web atau WWW. Awalnya teknologi internet ditemukan melalui sebuah penelitian oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969 yang dimotori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bekerja sama dengan beberapa universitas dan terus berkembang hingga pada tahun 1995 teknologi internet ini mulai dikomersialkan. Kitau dan Kitau dalam Raharjo 2003 mengemukakan beberapa karakteristik internet yang perlu dimengerti oleh penggunanya agar dapat dengan tepat menggunakannya sebagai sarana pembelajaran. 5 karakteristik internet yang disebutkannya sebagai berikut. Yaitu nomor 1, memiliki sumber yang banyak. Internet merupakan perpustakaan raksasa yang sangat sulit menghitung berapa banyak jumlah sumber informasi yang dapat diakses melalui internet. 2. Internet dapat menyediakan berbagai jenis media. Pemakai internet dapat mengakses informasi yang dikemas dalam berbagai jenis media, mulai dari bentuk foto, teks, audio, sampai gambar bergerak atau film. 3. Berfokus pada independensi. Sumber informasi yang diakses melalui internet dikembangkan dan dipelihara oleh para individu atau sekelompok individu yang bekerja secara independen. 4. Penggunaan yang meluas. Seluruh sumber yang diperoleh melalui jaringan internet sifatnya tersebar dan meluas di seluruh dunia. Dan yang terakhir, nomor 5, akses yang cepat. Setiap orang dapat mengakses sumber yang sama yang tersedia melalui internet hanya dalam hitungan detik dari manapun. Selanjutnya, bagian dari internet yang berperan besar dalam penyediaan sumber belajar adalah WWW atau World Wide Web. WWW adalah sebuah ruang dari internet yang berfungsi sebagai kumpulan dokumen elektronik yang terdiri dari komponen audio dan visual yang saling berhubungan sebagai suatu jaringan. WWW terdiri dari pengguna komputer dan tempat penyimpanan bagi data atau dokumen yang sifatnya multimedia. Sama dengan internet, WWW berkembang awalnya dari sebuah proyek penelitian yang bermaksud untuk mempermudah kolaborasi dan berbagai pengalaman di antara sesama peneliti. WWW menggunakan model penyedia komputer dan informasi disimpan di server yang dapat diakses komputer penggunanya. B. Bagaimana cara mengakses internet dan browsing halaman suatu web? Berikutnya yang terkait dengan akses internet adalah komputer harus terhubung dengan internet melalui sebuah alat yang disebut modem. Alat ini bisa dipasang di dalam komputer atau dapat juga dipasang di luar komputer. Untuk mengaktifkan internet, langkah-langkahnya sebagai berikut ini.
Nomor 1, hidupkan komputer dengan menekan tombol power atau on off pada komputer. Lalu hidupkan layar monitor dengan menekan tombol power pada layar monitor dan tunggu. Untuk melakukan browser ke halaman sebuah web di internet, carilah lambang huruf E. 2. Berikutnya adalah membawa panah mouse di atas lambang tersebut dan tekan atau klik 2 kali secara cepat pada lambang tersebut. 3. Setelah membuka lambang E tersebut, akan muncul berbagai tampilan tergantung halaman web yang sudah terekam pada layar komputer. Contohnya adalah tampilan halaman muka Google, yaitu sebuah web yang sudah umum dan mudah diakses. 4. Selanjutnya, apabila sudah masuk ke halaman muka sebuah website, misalnya Google, kita dapat mencari sumber belajar yang diinginkan dengan cara mengetikkan kata-kata kunci pada ruang kosong. Misalnya, ingin mendapatkan informasi tentang kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP, maka ketiklah kata tersebut pada ruang kosong yang bertanda panah, lalu tekan Enter pada keyboard komputer. Dan nomor 5, setelah menekan Enter pada keyboard komputer, maka akan tampak pada layar komputer beberapa deretan judul. Dari judul-judul tersebut, kita dapat mencoba memilih salah satu judul, misalnya KTSP. Untuk membuka dan melihat tulisan lengkap tentang hal tersebut, klik kanan 2 kali secara cepat hingga muncul tulisan. Pada prinsipnya, apabila tanda kursor didekatkan pada salah satu subjudul dan kursor tersebut berubah menjadi gambar jari atau gambar jari yang menunjuk, maka itu tandanya subjudul tersebut dapat dibuka dan dibaca lebih lanjut. Untuk KB berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan KB2 tentang fasilitas email untuk menunjang pembelajaran. Proses pembelajaran. Secara surat elektronik atau email. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengontrak sebuah perusahaan untuk mencari tahu bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Dari program ini muncullah yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi internet. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency Network untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain. Sama halnya seperti tukang pos yang mengantarkan dan memasukkan surat ke dalam kotak surat di rumah kita. Surat akan dapat kita terima dan baca apabila kita teratur memeriksa dan mengambil surat dari kotak surat. Email pun begitu juga. Apabila kita rajin mengecek email kita, rajin mengecek kotak surat kita, pasti email tersebut akan cepat sampai kepada kita sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan surat, telepon, dan email mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu modal. Modal untuk surat itu dimasukkan amplop, setelah itu kita bisa mengirim ke Pak Pos. Nah, untuk telepon, modalnya tidak terlalu mahal. Kita cukup mengeluarkan, kalau zaman dahulu ya, telepon itu masih murah. Kalau sekarang kita bisa lihat tipenya. Kalau tipe telepon itu makin tinggi, maka makin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Nah, modal untuk email murah jika hanya mengandalkan warnet, namun dapat mahal jika ingin membeli komputer dan memiliki akses internet sendiri. Dalam artian, kalau zaman dahulu itu, ya enggak zaman dahulu sih, tahun kemarin itu anak-anak itu masih mengandalkan warnet atau warung internet yang dibuka orang untuk mengakses internet. Nah, untuk zaman sekarang, zaman now, anak-anak akan membeli gadget atau sebuah handphone, dan itu memerlukan biaya yang cukup banyak.
Aspek yang kedua yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman untuk surat murah namun cukup mahal untuk jarak jauh. Berarti untuk biaya pengiriman surat ini tergantung dengan jaraknya. Semakin jauh jarak yang dituju, maka akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Nah, untuk biaya pengiriman telepon murah jika tidak terlalu lama berbicara dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Dan mahal apabila terlalu lama kita berbicara di telepon dan jarak orang yang kita ajak bicara itu jauh. Semakin jauh jarak orang itu, maka semakin mahal biaya pengirimannya tadi. Nah, untuk biaya pengiriman email murah, tidak tergantung jarak tempuh. Email itu cukup menggunakan akses internet saja. Asalkan ada internet, email bisa terkirim atau tersalurkan ke penerima yang dituju. Dan aspek yang terakhir yaitu waktu sesampainya pesan. Waktu sesampainya pesan untuk surat dapat memakan waktu yang lama dalam hitungan harian, tergantung jaraknya jauh apa dekat. Atau sampai dalam mingguan. Semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktu sampai pesan tersebut. Dan untuk telepon, waktu sampainya itu sangat cepat karena langsung berbicara kepada si penerima itu tadi. Siapa yang akan kita telepon ya itu tadi. Sesampainya pesan tersebut. Dan untuk email juga sangat cepat dalam hitungan detik atau menit. Namun respon dari si penerima tadi bisa cepat ataupun lambat tergantung si penerima tadi langsung membuka email box-nya atau menunggu 1 minggu atau 1 bulan. Untuk sistem penerimaan email ada 3 aspek juga. Sistem penerimaan email itu terbagi menjadi 2. Yang pertama POP atau Post Office Protocol dan yang kedua yaitu Web Beside Email. Nah, ini dibedakan menjadi 3 aspek lagi. Aspek yang pertama yaitu kemudahan dalam pengarsipan. Kemudahan dalam pengarsipan dalam POP yaitu lebih mudah dalam pengarsipannya. Karena email itu disimpan di komputer pengguna atau komputer kita sendiri. Dan untuk Web Beside Email sulit diarsipkan karena email akan tersimpan pada komputer server. Jika sewaktu-waktu server itu mengalami masalah, kemungkinan email itu akan hilang ataupun tidak bisa dibuka. Aspek yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas dari POP hanya dapat dibuka dari komputer pemakai saja. Tidak bisa dibuka di komputer orang lain atau teman kita. Dan untuk website email, karena berada pada server yang dapat dibuka dari jaringan internet, maka pemakai dapat membuka email miliknya di sembarang tempat yang memiliki akses internet. Kita bisa membuka di komputer kita, komputer teman kita juga bisa, komputer sekolah pun juga bisa. Dan aspek yang terakhir yaitu ukuran media penyimpanan. Untuk POP, karena penggunaan komputer pribadi, besarnya media penyimpanan yang digunakan itu tidak terbatas atau tergantung budget pengguna. Dan untuk website email, karena penggunaan komputer itu bukan komputer kita, komputer lain atau komputer server, besar penyimpanannya akan terbatas tergantung penyedia email tersebut. Nah, untuk email klien maupun website email dapat digunakan untuk memasukkan informasi lain selain teks atau attachment atau semacam lampiran jika mengirim surat. Mengirim email ke banyak orang serta berkala tanpa rumit, kita bisa mengetik tanpa harus mengetik satu persatu alamat email yang dituju dengan cara yang pertama yaitu newsletter. Newsletter biasanya digunakan untuk mengirimkan rincian produk yang ingin kita jual. Atau bisa dikatakan brosur fotokopi.
dengan menggunakan newsletter ini, kita dapat menentukan siapa saja calon pelanggan kita. Secara legal, kita dapat mendapatkan email pelanggan dengan meminta mereka memasukkan di suatu form pada website buatan kita. Yang kedua, e-sign. E-sign merupakan suatu newsletter versi elektronik atau yang disebut juga majalah elektronik yang bersifat umum untuk dikirim kepada pembaca yang memintanya. Di mana newsletter ini berisi berita, artikel, tips, produk suatu perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mailing list. Mailing list bisa disingkat dengan milis, mirip dengan newsletter atau e-sign, yang berfungsi untuk mengirimkan email ke banyak orang. Cara mengirimkan milis ini hanya mengirimkan ke satu tujuan, yaitu alamat mailing list tersebut. Secara otomatis semua anggota akan mendapatkan email tersebut. Dan untuk pembelajaran melalui email atau surat elektronik. Email merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak langsung. Oleh karena karakteristik tersebut, email dapat menjadi sarana komunikasi yang murah. Tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup ada akses internet, email akan terkirim ke si penerima tadi. Tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak. Fasilitas mailing list dapat dimanfaatkan untuk saran diskusi sekelompok orang yang memiliki minat yang sama dalam suatu bidang atau juga untuk menyampaikan suatu berita baru tentang suatu topik. Keunggulan lain mailing list adalah melalui mailing list atau kelompok diskusi elektronik, mereka akan menerima ratusan surat. Mailing list ini keunggulannya itu bisa menerima ratusan surat. Jadi bisa menyimpan ratusan surat atau email tersebut. Begitu. Nah, sekarang kita akan membuat alamat email. Bagaimana sih cara membuat email itu? Yang paling penting kita mempunyai akses internet. Kalau nggak ada akses internet, kita nggak bisa membuat email. Ini saya akan membuat email. Kita buka Google dulu ya. Setelah membuka Google, kita akan masuk ke Yahoo. Nah, bagaimana kita? Email itu ada beberapa macam. Ada Gmail, ada Yahoo, ada email sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan Yahoo. Kita bisa klik buat akun ya. Nah, setelah itu kita bisa mengisi nama untuk email kita. Saya akan menggunakan nama depannya Iqbal. Dan untuk nama belakangnya yaitu Rofi'i. Rofi gitu aja. Nah, untuk alamat emailnya bisa kita gabung. Iqbal Rofi. Saya kasih angka ya biar nggak mempersulitnya. Seperti ini. Nah, oh ini kurang ya. Kita kasih underscore. Gini. Oke, kita nggak usah pakai koma atas ya, segini saja. Nah, sekarang kata sandinya. Terserah kita mau memakai kata sandi apa. Setelah itu, kita kasih nomor telepon kita. Sebentar.
88. Nah, ini kata sandi saya kurang cukup kuat. Oke, kan saya ganti lagi ya. Biasanya kalau kurang cukup kuat itu kita kasih huruf besar. Biar kata sandi kita kuat dan dikasih dengan angka. Ini. Nah, kita lahir tahun berapa ya? Saya bulan Desember. Bentar, kata sandi saya kurang kuat lagi. Sebentar ya. Apakah sudah bisa? Oke. Saya tanggal 23. Nah, setelah itu jenis kelamin kita. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, terdaftar ya, tapi menunggu verifikasi nomor telepon kita. Nah, kita bisa klik kirimi saya kode verifikasi ini ya lewat via SMS. Nah, ini punya saya kodenya sudah muncul. Klik verifikasi. Saya sudah bisa membuat email di aplikasi tadi Yahoo ya. Ini email saya sudah jadi. Sudah berhasil punya saya ya. Nah, bagaimana selanjutnya cara membuka dan mengecek email? Caranya ya. Oke, kita buka Yahoo lagi. Sebentar. Nah, punya saya ini sudah secara otomatis masuk ke email saya tadi yang saya buat. Nah, seumpama saya mau mengirim email kepada email saya yang lainnya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik tulis. Kepada siapa? Kepada email saya yang satunya ya. Email saya yang satunya itu menggunakan Gmail. Nah, kepada ditaikma3@gmail.com, judulnya pemberitahuan, semisalnya ya. Nah, untuk isinya kita kasih salam saja, oke? Setelah itu bisa kita kirim. Nah, pesan sudah terkirim. Jika kita mau melihat pesan itu sudah terkirim atau belum, kita lihat deskripsi terkirim. Nah, ini punya saya sudah terkirim. Begitu. Untuk KP2 cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.
Selanjutnya kita akan membuat email. Bagaimana sih cara membuat email itu? Yang pertama yaitu kita buka alamat Yahoo dulu ya. Kita membuat email dari Yahoo. Setelah itu kita klik buat akun. Nah, kita kasih nama depan kita. Misal Julian. Belakangnya Susanto. Nah, kita gabung bisa untuk alamat email kita. Julian Susanto. Kita kasih angka ya. 23, oke. Setelah itu kita kasih kata sandi. Oh, ini sudah ada. Kita kasih angka lagi wes. Seperti ini. Kita kasih sandi. Sandinya terserah. Mau pakai apa? Sebentar, saya tulis dulu biar tidak lupa. Sandi itu harus selalu ditulis karena penting sekali. Setelah kita kasih sandi, oh tidak boleh memuat nama kita. Sebentar. Oke, seperti ini. Lalu nomor kita. Nah, bulan lahir. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Kita klik lanjutkan. Nah, sudah muncul seperti ini, tinggal kita klik kirimi saya kode verifikasi via SMS. Kita tunggu. Mana ya? Sebentar, punya saya belum terkirim. Mudah-mudahan betul. Oke, sudah berhasil. Sudah terdaftarkan. Saya sudah mempunyai email. Nah, tinggal klik selesai. Kita tunggu ya sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau seumpama saya mau menulis email dan saya mau mengirimkan kepada email saya yang satunya, bisa. Dengan cara klik tulis. Nah, kepada siapa? Seumpama kepada email saya yang lainnya. Nah, judulnya apa? Kita kasih judul pemberitahuan.
Lalu kita kasih pesan salam saja ya. Nah, lalu kita kirim. Nah, kalau mau melihat apakah sudah terkirim atau belum, kita bisa klik tulisan terkirim. Nah, sudah terkirim pesan saya. Seperti itu. Untuk KB2 cukup sampai di sini. Terima kasih.